Mari kita dengar kajian dari Ustadz kita, yaitu Bang Jumah. Silakan Bang. Kok jadi Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun sahabat berada. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Terkadang kita dipertanyakan ya, terkadang juga kita ditanya, maksud saya gitu. Wahai umat Islam, jika kalian memiliki kitab Injil, tunjukkan kitab Injil itu, kan gitu ya. Jawaban kita, bukan kita yang punya kitab Injil. Kita hanya diperintahkan beriman kepada apa yang pernah Allah yang maha suci lagi maha tinggi wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan kitab itu. Mereka lah yang merasa sebagai pengikut yang wajib hukumnya menunjukkan ke kita. Jangan dibalik. Kalau kita diminta menunjukkan kitab Al-Quranul Karim, baru pas. Tapi kalau kita yang diminta menunjukkan kitab Injil, itu keliru, itu sesat berpikir. Lalu bagaimana kemudian kita meluruskan pemahaman mereka, para pengikut korban Dewa Molok ini? Ya, kita sampaikan Al-Quranul Karim. Al-Quran jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasuh hazzam mimma zukkiru bih fa'aghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Ini yang kita sampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berkata, telah berfirman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami ini adalah orang Nasara, wa minal ladina qalu inna nasara. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini poin yang harus disadari oleh umat Islam, khususnya generasi Islam selanjutnya. Bahwasanya ketika Allah mengatakan fa'aghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah, bahwasanya mereka ditimbulkan pada diri mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apakah itu betul? Apakah berita ini benar? Apakah ini benar bahasa ilahi? Apakah betul ini informasi langit yang sejatinya harus terbukti di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwa di tengah-tengah mereka ada kebencian, di tengah-tengah mereka ada permusuhan terkait dengan keyakinan. Ternyata betul. Subhanallah, hari ini kita melihat orang yang oneness, orang yang trinitas, tritunggal, trikwek-kwek, trisula, trisutrisno, semua saling benci satu sama lain. Ini kebenaran Al-Quran. Bahkan orang yang beribadah di gereja ini gak boleh beribadah di gereja yang lain. Orang yang beribadah di sekte ini gak boleh beribadah di sekte yang lain. Ada aturan-aturan mainnya. Apa sebabnya? Ya, disebabkan karena Al-Quran sudah memberikan legitimasi tentang keadaan itu. Ini kebanggaan bagi umat Islam. Ini kebanggaan bagi kita semua. Nah, berbeda dengan Islam, apapun alirannya boleh sholat dimanapun. Ini masjidnya Muhammadiyah, orang NU nggak boleh sholat. Nggak ada di kaidah Islam seperti itu. Nggak ada. Subhanallah, ini gambaran yang sangat jelas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yaghfir an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Ini seruan dari Allah. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasul kami telah datangkan kepadamu. Rasulullah Muhammad SAW telah berada di tengah-tengahmu.
Tujuannya untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Saya ulang, ketika Allah kemudian mengatakan bahwasanya kami telah mengutus Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepadamu katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari Injil yang kamu sembunyikan, dari Torah yang kalian sembunyikan, dari Mazmur, dari Zabur yang kalian umpetin, dan banyak pula yang dibiarkannya. Lalu Allah mengatakan apa? Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang menjelaskan semua itu. Bang Suma, kamu mengatakan kamu beriman kepada Injil. You katakan Bible itu bukan Injil. You katakan perjanjian lama itu bukan Torah, bukan Mazmur, bukan Zabur. Lalu mana kitab yang Bang Suma maksud? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Kamu menyembunyikan. Nah, masa iya sih kami menyembunyikan? Yes. Apa buktinya kami menyembunyikan, Bang Suma? Ya sudah, kalau Anda nyangkal telah menyembunyikan, tolong tunjukkan kepada kami mana Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Oh, kami nggak tahu Nabi Isa itu siapa. Ya udah, kalau begitu di dalam kitabmu diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 53 jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Lalu kemudian di kisah para rasul, ini kisah nih. Kisah artinya sesuatu yang diceritakan, sesuatu yang dikenangkan, cerita yang diulang-ulang kembali untuk supaya diketahui. Kisah, cerita yang pernah terjadi. Rasul artinya utusan Tuhan. Nah, kisah para rasul telah mengenang, telah menceritakan bahwa Filipus pernah memberitakan Injil Yesus. Satu. Kemudian pengarang kitabmu, kamu katakan dituliskan berdasarkan wahyu ilham. Nah, Yohanes menuliskan dengan jelas dalam kitabmu bahwa Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaannya sekarang, mana segala firman yang diterima oleh Yesus? Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Tunjukkan kepada kami. Selama dirimu tidak bisa menunjukkan itu, berarti benar apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan antara kebatilan dan kebenaran? Dan engkau menyembunyikan kebenaran itu setelah engkau mengetahui. Mengapa kamu menyembunyikan? Al-Quran menuduh kalian menyembunyikan. Kalau kalian tidak tertuduh, tunjukkan. Mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Mana Injil Filipus yang kemudian Injil Yesus yang kemudian Filipus beritakan? Tunjukkan kepada kami. Bagaimana mungkin Anda semua bisa menunjukkan kepada kami? Sedangkan yang ada di genggaman kalian hanya terjemahan yang direvisi, dan direvisi. Lalu mana original teks? Mana kalam ilahinya? Mana wahyu ilhamnya yang diterima oleh sang nabi yang datang dari langit? Tunjukkan kepada kami. Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Berarti Injil ini sudah benar, Al-Quran ini sudah benar. Menceritakan Injil itu disembunyikan. Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasul yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Kamu menyembunyikan. Kamu menyembunyikan Injil itu. Kamu menyembunyikan Torah itu. Kamu menyembunyikan Mazmur Sabur itu. Tapi kalau kalian mengelak, sekarang mari kita gelar perkara. Tunjukkan
Mana kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Ini kebenaran Islam gak bisa terganggu. Kebenaran Islam gak ada yang mampu menggugat. Justru kalau kita melihat, jangankan menunjukkan kitab yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada umat Islam, justru terjemahan Anda itu ke-Islam-Islaman. Kitab yang tadinya Biblos dirubah menjadi Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu, belajar kaidah ilmu nahwu. Alif lam itu merupakan tanda-tanda izim yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Bisakah Anda menorehkan Bible itu dengan alif lam? Tidak akan pernah bisa. Berarti kata Alkitab yang disandingkan kepada buku yang tidak jelas siapa penulisnya ini, itu tidak pas untuk dinamai Alkitab, dan justru itu menjawab apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, yahdi bihi Allah manittaba'a ridwana subulan salam wa yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Mana kitab itu? Tunjukkan kepada kami. Selama Anda tidak bisa menunjukkan, maka selama itu juga Anda hanya berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Sementara Al-Quran yang datang setelah kitab tersebut, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang sebagai kitab terakhir, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Allah kemudian menjelaskan Al-Quran itu, lalu kemudian Al-Quran itu diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Agar apa? Manuzzila ilaihim, agar mereka tahu apa yang Tuhan inginkan berlaku kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir. Lalu Allah mengatakan apa berikutnya? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah busuklah, telah kafirlah, telah bonyoklah, telah bahlullah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, faman yamliku minallah syai' in arada ayyuhlikal Masih ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardh jami'a. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi ini? Siapa yang mampu menghalangi itu? Siapa yang bisa menghalangi Allah ketika Allah ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam yang kau tuhankan itu? Siapa yang bisa menghalangi ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin membunuh manusia, wanita yang melahirkan Tuhanmu itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Tak bisa berbuat apa-apa Tuhanmu. Kenapa? Dia di bawah penguasaan Tuhanku. Itu jelas. Dia yang menciptakan apa yang dikehendaki. Yakhluqu ma yasha'. Tidak ada yang menghalangi. Aku hendak menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Aku melakukan perintah. Kun innama amruhu idza arada syai' ayyaqula lahu kun fayakun. Lahir, ada yang menghalangi. Yakhluqu ma yasha'. Apapun yang kuinginkan, itu yang terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Status Tuhanmu rendah, coy.
Masya Allah. Jadi kita umat Islam, sahabat-sahabat sekalian, ya sambil kita menunggu korban dewa Molok ke atas, jelas sekali ketika kita ditanya, Injil itu mana, Rek? Mana kitab Injil itu? Mana kitab Torah itu? Mana kitab Zabur itu? Yang kau agung-agungkan dalam kitab sucimu Al-Quranul Karim. Jawabannya, ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Dan kau menyembunyikan kebenaran itu. Masya Allah. Sekarang saya pasang badan nih. Bang Suma pasang badan. Pengen jumpa dengan orang oten. Yang mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mampu kemudian menorehkan dari hasil penyelidikan mereka untuk menunjukkan mana manuskrip-manuskrip yang dihasilkan dari pengajaran Isa alaihissalam. Yang kemudian namanya menjadi Yesus Kristus. Mana? Tunjuk kepada kita. Tak akan ada orang Kristen yang botak kepalanya karena belajar yang mampu menunjukkan itu. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sebagai pengantar kita pada siang pagi menuju siang hari ini, kita menunggu dari korban dewa Molok. Terima kasih Bang, dakwanya sangat menyentuh hati. Ini bukan dakwah, ini bagian materi kristalak. Dakwah itu Bang. Ya. Dan itu juga semoga silakan. Wabillahi membuat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi ya, sangat menyentuh ya dakwah dari beliau ya. Semoga dakwah ini bisa membuka pintu hati dan otaknya para oten-oten yang menyembah dewa Molok ya. Semoga aja kalian tersadarkan itu. Masya Allah. Oke, tadi dengar sendiri ya Bang Juma katanya pasang badan. Ini sekarang ayo oten-oten Bang Juma ada pasang badan, jangan sampai dia buka baju, ayo. Takut mereka kagak. Oke, sebelum Bang Juma pasang badan, ya, silakan. mau pasang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita viralkan dewa Molok. Viralkan. Viralkan. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin disampaikan? Saya monitor. Ini ada Nggak tamu ada. satu. Selamat siang Mbak Meronta-ronta. Ya, selamat siang, host. Agama apa Bang? Agama meronta. Percaya Yesus. Agama apa? Aku percaya Yesus. Sebagai apa? Sama Bang. Sama-sama percaya kita. Ya, assalamualaikum, host. Bang Nima. Oh, agama Islam ya? Ya, aku Muslim. Oke. Makanya gue bilang sama kita, sama-sama percaya. Iya, aku percaya Yesus, cuman sebagai utusan bukan Tuhan. Masya Aduh Allah. suaranya kurang. Dan Ya, sejatinya memang kayak gitu ajarannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu mengenal Aku yang diutusnya. Kan gitu. Ya udah Bang Juma, dilanjutin aja diskusinya sambil nunggu hotel. Aku juga aja. Salam kenal dari Medan, Sumatera Utara. Iya, salam kenal Bang Meronta. Salam kenal. Salam sama sahabat-sahabat di Medan. Bang Juma katanya 2-3 hari yang lalu dari Medan ya, Tanjung Morawa ya? Aku. Iya. Oh, Roh Kudusku yang sana waktu. pribadi ketiga. Iya katanya gitu. Bang Juma di Tanjung Morawa katanya. Nggak tahu. Enggak lah, Roh keluarga Kudus yang dari Medan sekarang ada di rumah di Makassar. Bas Roh Kudus Bang. nih Bang Zuma. Alfi mau nanya, di Al-Maidah 110 itu kan dikatakan bahwasanya Allah itu menguatkan Isa binti Maryam dengan Roh Kudus gitu. Apakah Iya. ini senada juga dengan Mazmur 91 Iya, tentang betul. perikop dalam lindungan Allah? Iya, benar. Oh, baik. Itu benar itu. Terima kasih. Bagaimana kemudian Allah mengatakan akan mengutus malaikatnya untuk menatang di tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu setara seirama dengan pernyataan yang kemudian ketika Yesus ketakutan
ketika datang malaikat memberi kekuatan kepada dia. Lalu kemudian perkataan-perkataan yang dia sampaikan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri melainkan apa yang diperintahkan. Nah, perkataan itu sejatinya diwahyukan dan tentu pasti melalui perantara. Itu jelas itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam zkuru ni'mati 'alaik wa 'ala walidatika is ayyatu biruhil kudus. Itu jelas tuh. Artinya dia diberi kekuatan, di mana kekuatan itu dikuatkan dengan adanya Roh Kudus kepada dia. Jelas itu, Bang. Sama seperti Mazmur 91. Tepat sekali. Bang Juma boleh menyampaikan sesuatu? Silakan. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma itu tentang Filipus itu, saya jadi teringat itu waktu Bang Sidik ya mencari data tentang Yesus itu menikah dan poligami, itu judulnya ya. Di situ tertulis bahwa terdata bahwa memang Yesus itu menikah dengan cara ritual meminyaki si Maria Magdalena itu. Di situ tertulis bahwa sebenarnya itu nggak ada Maria itu manusia yang berdosa. Makanya nggak nyambung kalau misalnya ujuk-ujuk Maria Magdalena itu muncul terus tiba-tiba Maria Magdalena ini berdosa gitu sebagai manusia yang berdosa dalam Alkitab yang sekarang ya. Terus ada lagi tentang Filipus itu dijelaskan bahwa Injil Filipus ini memang ditolak sama gereja-gereja gitu loh. Sama gereja-gereja pada saat itu gitu. Jadi jelas bahwa Injil yang disampaikan Bang Zuma itu Injil Filipus itu kemungkinan yang sebenarnya gitu, bahwa Injil Filipus itu memang menunjukkan bahwa Yesus itu menikah gitu loh. Sorry, Akhi, bisa diulang? Saya lagi ngobrol tadi. Maaf. Nggak ada siaran ulang, Bang. Siaran langsung nih. Bahas apa tadi? Sorry. Oh ya, sekalian saya mau ingatkan bahwasanya yang saya maksud tadi Yesus memanggil Filipus itu ada di Yohanes 1:43 ya, teman-teman. Di Yohanes 1:43 bukan 53. Maaf. Jadi Yohanes 1:43 Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Sehingga yang lebih tahu tentang Yesus itu sejatinya adalah Filipus. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 misalnya. Di dalam Kisah Rasul 3. Ya, oke, thank you. Di sini sangat jelas dikatakan bahwasanya Filipus sedang menceritakan tentang Injil Yesus. Nah, sehingga ketika kita melihat apa yang diterangkan oleh Bible, sejatinya yang menerangkan lebih banyak itu adalah Filipus. Itu udah pasti tuh. Yang sejatinya yang menjelaskan banyak tentang Yesus, Filipus, karena dia yang diberi kepercayaan, diberi mandat kemudian untuk menjelaskan seperti apa keadaan Yesus. Jadi Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 8 juga ada. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ini dikatakan dalam nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaannya, Injil Yesus ini mana? Kan ada Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Petrus, Injil Lukas, Injil Matius. Nah, sekarang Injil Yesusnya mana? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8:35, di situ jelas sekali Filipus menceritakan, membahas tentang Injil Yesus. Nah, sangat boleh jadi kalau kita lihat di Injil Filipus,
di Filipus 4:9. Di situ Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Itu. Kalau nggak salah tadi membahas tentang nikah ya. Nikah. Ya. Yesus nikah. Iya bang, iya bang, iya Oke. bang. Nikah, Bang. Dan itu makanya Injil Filipus itu ditolak sama Betul. Kristen yang lain gitu. Betul. Nah, kalau ditanya apa dasarnya menolak Injil Filipus? Oh, itu masuk dalam masuk dalam jajaran Injil Apokripa. Lah, itu kan bukan palsu, hanya disembunyikan. Maksud daripada Injil Apokripa itu ya disembunyikan. Nggak digunakan maksudnya, nggak dipakai. Nah, dasarnya apa? Apa yang menjadi dasar memfilter bahwa ini palsu, ini asli? Siapa yang punya otoritas menentukan itu? Ayo. Ada yang bisa bantu jawab? Ya manusia, Pak. Ya manusia jelasnya. Manusia yang menentukan. Manusia yang menginginkan Yesus itu tetap menjadi Tuhan gitu. Nah, padahal kalau dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 yang tadi ya, Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Lalu kemudian Filipus melanjutkan perjalanan. Di data nomor 40 dikatakan, ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Artinya Filipus ini aktif memberitakan Injil Yesus. Nah, sekarang mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Filipus ini? Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Tunjukkan ke kita. Mana. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Kenapa kau menyembunyikan? Kamu menyembunyikan itu semua kenapa? Coba. Ya ahlal kitab. Takut perpuluhan, Bang. Takut nggak ada perpuluhan. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafqu an katsir. Nah, ketika dikatakan mereka menyembunyikan, faktanya kita cari Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus itu mana? Tunjukkan ke kita dong. Kenapa harus Injil Filipus yang menjadi dasar pijakan? Tengok kitab Anda sendiri. Di sana Yohanes 1:43 Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Sementara tidak ada data tertulis Lukas, ikutlah denganku. Markus, ikutlah denganku. Paulus, ikutlah denganku. Gak ada. Yohanes, ikutlah denganku. Gak ada. Yang ada Filipus. Berarti yang tahu lebih banyak tentang Yesus adalah Filipus. Mari kita cari mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Tunjukkan ke kita. Abang aja yang nyari, kami ikut aja. Bang, simpan Enggak. Bang, Pak Zuma. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Al-Quran teman-teman. mengatakan Ya karena disembunyikan. takut bang, karena takut bang. Takutnya kenapa? Kalau sampai Yesus itu punya anak ya, dia menikah dan punya anak, jadinya nanti cucu Tuhan tuh. Enggak, itu nubuatan di Yesaya 53 jadi gagal itu. Iya, gagal. Apabila korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan berlanjut. Harusnya punya keturunan. Justru sekarang Yesaya 53 itu gugur. Kenapa? Yesus tidak punya keturunan. Nah, untuk menutupi itu mereka mengaku sebagai keturunan Yesus. Kan 1 Korintus 4 nomor 10 jadinya. Iya kan? Aku bodoh oleh kalangan Kristus. Betul. Sejak kapan kalian itu keturunan cucunya Maria? Sejak kapan kalian berasal dari cucunya? Kan pandai-pandaian bicaranya mereka ini. Kalau nggak pandai, perpuluhannya hilang, Bang. Ya, jadi ceritanya gini. Di dalam Matius 23 kan jelas tuh. Seringkali kita bawa teman-teman apologet bawa. Bang Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kan kita bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Dulu, Allah. Bang. Ya. Iya, kan sering tuh. Utamanya saya kan sering dengan teman-teman apologet. Matius 23:15. Waspadalah, celakalah engkau orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu menjadi orang neraka. Jadi yang terjadi kemudian adalah ada yang disebut konsili, ada yang dimaksud muktamar, ya kan? Ada yang dimaksud Hasil rapat. bagaimana kemudian kitab mereka ini dikanonisasi.
pengkanonan kitab ini kemudian tidak meloloskan kitab-kitab yang di dalamnya itu bercerita tentang hal yang tidak berkesesuaian kebutuhan Romawi dan Yunani. Tapi yang berkesesuaian dengan kebutuhan Romawi Yunani itulah yang lolos. Kalau misalnya Injil Filipus ini diloloskan, manalah Romawi mau dewa mereka itu nikah. Karena cerita-cerita dari turun-temurun, dewa mereka tidak ada yang menikah setelah dia menjadi manusia. Maka cerita tentang Yesus menikah itu ditolak. Maka dikatakanlah itu adalah Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Maka berjayalah Islam dalam hal ini. Dalam dunia apologet, dalam dunia debat lintas agama, Islam berjaya di situ. Kenapa? Karena Islam dengan bangganya mengatakan ahli kitab menyembunyikan Injil, Zabur, dan juga Taurat. Mereka gigih akan bertanya, oh tidak kok, ini loh Torah itu, ini loh Zabur itu, ini loh Injil itu. Ternyata yang ditunjukkan kepada kita adalah terjemahan yang kita tidak tahu dari mana. Sementara di sisi lain Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Jadi buku yang mereka tulis sendiri. Baru dia katakan ini dari Allah. 2 Korintus 11:17. Aku berkata bukan berdasarkan firman Allah, tetapi berdasarkan atas kebodohan orang yang ingin bermegah. Valid itu. Dan jelas itu. Ternyata memang itu cuma karangan yang ditulis tangan manusia biasa, tapi dikatakan itu wahyu Allah. Benar ya, teman-teman? Iya, mantap. Oke, sip. Silakan. Sohih itu, sohih. Manusia telah sempurna, naik kamu naik daripada Taiping dia. Kalau kebalik dengan Arab gimana? Pada zaman jahiliyah juga menyembah pagan katanya. Ayo Betul. manusia. Yes. Sebelum Islam datang, orang Arab itu adalah orang jahil, orang jahiliyah. Tetapi mereka sudah mengenal Allah. Makanya dewa-dewa mereka ada di antaranya yang mereka katakan, oh ini anak Allah, ini anak Tuhan. Kenapa? Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa. Maka sejatinya anaknya pun juga demikian. Contoh misalnya presiden kita adalah penguasa, anaknya pun pasti ada yang berkuasa. Siapa yang dekat kepada anaknya presiden pasti dekat dengan presiden. Maka mereka menganggap bahwasanya dewa-dewa mereka itu sebagai anak Tuhan. Dan Allah memiliki anak. Anaknya itulah yang mereka agung-agungkan, yang mereka sembah. Ini yang perlu dipahami. Jadi orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Diterangkan dalam surah As-Sukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy ini, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi bagaimana mereka mungkin bisa berpaling? Orang-orang Quraisy tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Belum juga Islam itu datang, mereka sudah tahu Tuhan yang benar itu adalah Allah. Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 31. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Atau siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada ini? Maka mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu semuanya serentak akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka udah tahu, udah kenal. Kenapa? Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7 dan seterusnya jelaskan dikatakan, wahai Abraham, aku akan menjadi sembahanmu, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi keturunan Ismail itu udah mengenal Allah. Keturunan Ishak udah mengenal Allah. Maka mereka kemudian melakukan tradisi-tradisi yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bani Quraisy, meskipun mereka itu ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka semuanya adalah orang yang bersunat. Seperti itu sahabat-sahabat. Belum lagi diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, jelas sekali orang Quraisy itu sudah mengenal Allah.
sudah mengenal Allah, sudah mengetahui tentang Allah. Tapi karena mereka adalah jahil, ya mereka menyembah berhala-berhala gitu. Sama seperti Bani Israel. Mereka diperlihatkan Nabi Musa. Mereka berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka makan tidur bersama Nabi Musa. Mereka lari dari Mesir bersama Nabi Musa. Mereka melewati tengah laut yang sudah digariskan oleh Allah, dibelah oleh Allah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tetap aja membuat berhala. Mereka tetap membuat berhala. Inilah cerminan-cerminan. Maka Allah kemudian mendatangkan Al-Quranul Karim bil bayyinati waz zubur. Untuk apa? Litubayyina linnas. Untuk apa kaidah itu? Manuzzila ilaihim. Agar apa? Wala'allahum yatafakkarun. Agar manusia itu berpikir bahwa kesempurnaan tentang tauhid, ajaran habluminan nas, itu hanya ada tersirat dalam Al-Quranul Karim, bukan di tempat lain. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Silakan Ya. ditambahkan Jadi, Akhi Erik, Bang Erik dan yang lain. Sedikit dari saya. Ini termasuk juga yang dikatakan sebentar. Ya, Cap. Udah siap, lupa aku udah lama siapnya. Oh, ya udah. Woi, kalau mau kerja kerja aja, cari duit aja. Enggak ada urusan sama kepala lingkungan. Jadi sebagai bukti bahwasanya kaum Quraisy itu sebelum Islam ada, sebelum Islam datang, itu ayahnya Rasulullah kan bernama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Ya, jadi sudah fix bahwasanya manusia di zaman itu memang sudah mengenal Allah sebelum ada Islam, sebelum Islam itu dilahirkan. Terus izin saya membacakan lagi. Saya senang dengan baca Al-Quran Bang Zuma, Masya Allah memang. Tadi Bang Zuma sempat membawakan surah, kalau nggak salah, Al-Ma'idah 17. Kalau saya membacanya, saya merinding sebenarnya. Izinkan saya membacanya Bang Zuma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallah. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan. Ayo naik. Tuh, Bang Juma ada pasang badan tuh katanya. Nanti Bang Iri buka baju. Yo, yang Kristen yuk naik yuk diskusi yuk. Kita naik. Manusia terasempurna, ayo. Luar biasa ya, lama-lama jadi room dakwah ini ya. Dimana ada Ustadz yang Masya Allah ya, yang namanya. Ini luar biasa dong Bang Juma ini ya. Luar biasa Pak, masih hidup aja beliau itu namanya itu harum loh. Bagaimana kalau beliau meninggalkan dunia ini? Masya Allah, mungkin harum banget atau lebih harum lagi dari sebelumnya. Dan mungkin bahkan banyak yang ikut memakamkannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Bahkan nama Bang Juma ini udah terkenal kemana-mana. Ke Medan udah terkenal ya. Jangan salah Ukti, yang mengenal Bang Zuma itu cuma di sosmed aja. Dunia nyata itu nggak ada yang tahu. Jarang kali pun yang tahu. Ya insya Allah lah Bang pasti tahu. Kan kita nggak tahu. Aku nggak mau terkenal di dunia. Abang nggak Oke, abang nggak terkenal di dunia. Oke, abang nggak usah terkenal di dunia, tapi di akhirat seperti itu loh. Yang miskin di dunia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di akhirat. Yang dia sangat mencintai mamanya.
Siapa namanya lupa aku. Ya, kita cukup terkenalnya di langit aja. Nggak usah Insya Allah di dunia. abang salah satunya. Amin. Oke, lanjut akhi. Masya Allah. Nangis juga. Jadi aku dengar ibaratnya pembacaan antum. Al Imran 45 Bang Zuman. Untuk kemuka dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya, amin. Iya, semoga aja. Amin. Terharu saya bacaannya, Masya Allah. Terharunya itu muatannya gitu ya, muatan ayat ini, Masya Allah. Iya, muatannya Bang Zuma. Saya kalau udah sampai membaca ayat ini, saya menetes Bang Zuma. Bener. Iya. Luar biasa ya. La haula wala quwata illa billah. Coba baca Bible. Coba baca Bible dengan menggunakan nada. Gimana Bang Zuma? Baca Bible Bang Zuma. Waduh, ya kasihlah Ukti siapa namanya? Ukti Aku Cemplak. Baca cemplok Amsal lagi, 7. cemplok. Enggak, Sep- Aku kalau baca, Septi. aku jujur ya, Hesti bang, Hesti. Oh, Hesti. Tolong namaku udah cantik, Hesti Kue Sendang, Hesti Tadi Dharma gue Septi. Wangsa. Lama-lama Sepiteng, sorry maaf. Hesti. Astagfirullah. Abang masih mau aman kan bang? Iya masih. Diulang main kita ya. Nggak sur bang main kita. Bilang aja di mana, lapangan mana kita main. Iya. Oke lanjut. Masya Allah. Bang kalau ini kata Bang Iri Bibel, Bang Iri tolong jangan bawa Bibel karena kalau bawa baca Amsal itu kadang-kadang otakku traveling makanya kadang nggak mau inget gitu. Tolong ya. Pakai nada maksudnya pakai nada. Iya tolong. Iya bukan mana pakai nada tambah merangsang. Udah deh Bang Iri. Bahaya. Jangan yang Coba bahaya-bahaya. marilah kita memuaskan hawa nafsu kan tambah ini. Lagu dangdut itu Hesti. Ya kan bernada terus nadanya gimana? Coba. Marilah kita gimana dong nadanya? Ayo coba. Susah. Yuk. Tengoklah sakit terkenalnya Lagunya Bang nggak Juma, gitu. Oten aja takut. Lagunya enggak gitu. Jadi gimana? Gini. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu. Gitu. Ya kan aku nyanyi Amsal, Bang. Aku nyanyi Amsal. Terus kalau nyanyi Amsal gimana? Marilah kita. Jangan itu. Waktu puasa. Ada. Tapi memang dilaguin kok samanya kayak Golgata di Bukit Golgata. Memang dibikin lagu sama mereka. Tapi giliran itu nggak dibuat lagu ya. Yang mana? Oh itu gatola bang. Marilah kita memuaskan. Jadi gini teman-teman, kita sedikit bongkar-bongkaran ya. Boleh ya? Ya boleh bang, asal jangan bongkar lemariku. Ya, Akhi Erik. Hancurkan, Ya. hancurkan Bang Zuma. Untuk membuktikan bahwasanya kebenaran Al-Quran Karim itu ketika menjelaskan celakalah orang-orang yang menuliskan buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu adalah berasal dari Allah. Kita buktikan kebenaran itu berdasarkan Bible. Dalam Matius 23 nomor 39, Yesus berpesan dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Jadi penulis-penulis Bible ini yang mengaku jalan ke Damsyik, kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, itu bohong. Karena Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah sekarang pertanyaannya nih, yang harus kita jawab nih. Islam dan Kristen wajib menjawab pertanyaan ini. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang setelahnya yang dia diberkati di dalam nama Tuhan? Ada yang bisa bantu saya, teman-teman saya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Allahumma sholli wa sallim. Allahumma salli ya. Hmm. Nah, kalau mereka akan membantah itu, nggak mungkin. Yang datang setelah Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, sementara kedatangan keduanya kan belum. Iya kan? Kan belum. Lantas kemudian yang diberkati, yang senantiasa disalawatkan itu siapa? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa diberkati. Apa itu berkat? Berkat itu apa? Pujian, sanjungan. Ya, pujian, sanjungan, itulah pemberkatan. Aku memberkati, aku memuji, aku memuliakan. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas kemudian mengatakan apa? Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok laki-laki yang suci. Ini yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan bahwa kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Kamu tidak akan pernah mendengarkan aku lagi. Kecuali nanti dia datang. Yaitu yang mengajarkan pemberkatan terhadap yang namanya diberkati. Apa yang terjadi? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Itu siapa tuh? Berbeda dengan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang datang setelah Yesus adalah kutukan kepada dirinya. Begitu yang diberkati namanya dalam nama Tuhan, apa kemudian yang terangkat? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai laki-laki yang suci. Siapa pemberitaan itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemberitaan yang tadi? Di Galatia 3 nomor 13. Nabi palsu. Nabi palsu yang lebih kejam daripada serigala buas. Apa yang dikatakan di sana? Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah kutukan? Dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kitab mereka mengutuk Yesus. Kitab kita memuliakan Yesus. Inilah yang dikatakan di dalam pengajaran pengajaran Matius 23. Bahwasanya ketika ia datang, dia akan ketika kamu tidak akan mendengarkan aku lagi kecuali nanti setelah kemudian orang itu datang yang namanya diberkati dalam nama Tuhan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini jelas sekali tidak bisa dilepas dari kaidah datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian Allah sendiri menerangkan kepada mereka sebagaimana data yang kita bacakan tadi, bahwasanya telah datang kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan banyak hal yang mereka sembunyikan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yaghfir an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, engkau ni boleh seorang rasul, boleh puanmu itu juga keiko mana untuk menjelaskan, menerangkan, mapau ada madeceng, tania ada majak. Nah pada kursi tengah-tengah ada bagaimana kemudian data yang kalian sembunyikan berupa Torah, berupa Mazmur, berupa Injil. Musab bumanengi nasabak melok ko mengajak sesamamu manusia untuk kemudian menyembah kepada dewa Molok. Al-Quran menjelaskan itu. Wahai ahli kitab,
Wahai orang Yahudi, Bani Israel, telah datang utusan kami kepadamu, menjelaskan kepadamu, menguraikan kepadamu, mentafsirkan semuanya, menyatakan kepadamu segala hal yang engkau sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Beliau tidak semua menguraikannya, hanya yang penting menurut kaidah litubayyina linnas aja yang beliau jelaskan. Yang kau sembunyikan itu dia tidak uraikan semuanya. Biarkan engkau bertanggung jawab terhadap yang engkau sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Mahwa Al-Quranul Karim. Siapa dia? Al-Quranul Karim yang dibawa oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa alaihissalam mengatakan, maka Yesus mengatakan bahwasanya nanti ketika dia datang diberkati dalam nama Tuhan. Makanya setiap namanya disebut, maka seluruh umat Islam akan memberkati namanya. Contoh, saya sebut namanya ya, contoh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya gaungan dari ujung bumi ke ujung bumi yang mendengarkan nama beliau, semuanya akan memberkati beliau. Ketika ada disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan bersalawat kepadanya, maka semua akan memberikan berkat kepadanya. Inilah pembuktian yang benar. Oleh karena itulah kemudian jangan coba-coba untuk mengusik Islam. Islam itu agama yang hak, yang menguraikan, menjelaskan, membuka kemudian tabir yang ada bahwasanya kitab-kitab Allah disembunyikan oleh kaum terdahulu. Lalu memunculkan kitab yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Lalu mengatakan ini loh yang dari Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu dari orang yang bodoh yang ingin bermegah. 2 Korintus 11 nomor 17. Saya kira begitu sebagai materi pada siang hari ini. Di sini ada guru saya Bang Handi juga sudah masuk. Silakan teman-teman dilanjutkan. Di sini sudah mau bersalawat, nanti saya akan gabung kembali. Habis ini ketika sudah ada muncul penganut ajaran Dewa Molok, kita akan kembali bersama-sama untuk menepis segala hujatan dan juga khurafat yang dia tujukan kepada Islam. Oke, saya kira gitu sementara ya teman-teman. Bang Handi ya. Iya. Ya, kita tutup kajian kita ini dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek nama puasa pitongoso, itu kalana. Tolong gunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin. Sebentar dulu. Saya ini, Ukti, saya kebetulan kan rencana masjid kita kan yang mau diresmikan ini kan orang Bugis semua tuh di situ. Jadi saya belajar. Aku enggak, Batak orang Batak. Saya juga dia belajar nih. Ini Jadi ya, aku nggak terdaftar gitu ya. Udah aku nggak ikut lah. bentar dulu aku mau latihan dulu. Nih gini tahu. Makifuang pada-padan na rupa tahu. Iya Malasa itu? Iya tentu Malasa. Barang siapa yang menyembah sesamanya manusia, maka orang itu kurang waras. Itu ya maksudnya tuh. Nah, itu betul di dalam Markus 5 itu ada tuh. Markus 5 itu jelas itu di situ jelas. Nih